enthusiast, ketemu lagi di Real Auto Benz YouTube channel. Nah, malam ini kita checking pengerjaan satu unit Mercedes-Benz W211 E260 Elegance Brilliant Silver on Grey. Ini mobil kilometernya baru 70.000. Kilometernya real ya. Nah, lanjutan dari video yang kemarin itu kalian bisa lihat videonya di Real Auto Benz YouTube channel, atau video singkatnya teaser ya, teaser 1 menit itu ada di Instagramnya real.autobenz. Nah, kemarin tuh kita sudah posting pertebaran spare part. Spare part apa aja yang udah kita siapin? Untuk kaki-kakinya, untuk area engine, untuk area matic ya. Nah, itu karena mobil tersebut baru melewati perfect exterior, terus kemarin ganti ban Continental, baru itu. Jadi masih banyak lagi stepnya nih. Nah, sekarang kita akan beresin perfect engine, perfect matic, perfect kaki-kakinya. Ini mobilnya. Nah, jadi ini tadi siang itu sudah kita turunkan gearbox maticnya. Videonya ada di bawah ini. Jadi untuk gearbox maticnya udah diturunin, tapi belum kita belah. Nah, tapi saat tim menurunkan gearbox matic, nah terlihat tuh ada kebocoran, ada yang rembes, ada yang oli meler. Nah, itu padahal gearbox maticnya kan saya bilang kemarin ya, gearbox maticnya itu sangat smooth, responsif, nggak ada jeduk, nggak ada ngelos. Itu mungkin yang orang-orang bilang, bro, gearbox matic lu gimana? Wah, enak. Ini enak, ya kan? Tapi kalau bilang gearbox matic lu sehat, buktinya enggak. Belum kita belah aja kita sudah lihat ada meler oli, ya kan? Ada rembes oli di sana. Apalagi setelah kita belah. Makanya itu yang saya bilang, kita bermain logika sederhana aja. Ini mobil tahun 2005. Sekarang 2020, 15 tahun. Apakah lu yakin dalemannya masih bagus? Nah, itulah tugasnya saya dalam satu step perfect gearbox matic. Jadi proses tadi siang sudah kita turunkan gearbox maticnya, mungkin besok akan mulai kita belah. Kita akan lihat apa-apa saja yang harus kita ganti. Contoh seperti yang kemarin saya sebutkan ya, seal full set, electric kit matic, kampas coupling matic, nanti flywheelnya kita cek, pompa flywheelnya kita cek, casing dalamannya kita cek. Yang jelas, dengan pergantian spare part area gearbox matic di sana, saat nanti dirakit ulang, nggak ada yang namanya kotoran sedikit pun ya. Pasir dikit tuh nggak boleh. Bener-bener bersih. Oke. Kalau perkara seperti body valve-nya itu udah pasti kita bongkar. Ini kita belah gearbox maticnya. Oke. Nah, itu pembahasan yang akan kita lakukan dalam proses overhaul gearbox matic. Nah, selain itu juga, ini tadi siang nih mobil, itu kaki-kakinya sudah mulai dibongkar.
seperti disc brake, brake pad sudah mulai dibongkar, lalu shockbreaker-shockbreakernya sudah mulai dibongkar. Nah, barangnya ada di mana? Barangnya ada di sini. Nah, ini dia, ini gearbox matic-nya. Gearbox matic E20 ini ya. Ini gearbox matic 7226. 6 percepatan. Oke. Nah, ini nih kaki-kaki yang sudah mulai dibongkar ya. Nah, ini dia. Ini sudah mulai kita bongkarin kaki-kakinya. Ini ada arm aluminium. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat di sini nih. Ini arm aluminium ya, yang saya sudah persiapkan spare part barunya. Ini kita ganti juga nih. Kalau kalian lihat di sini nih, apakah ada yang hancur banget? Nggak ada. Ada retak dikit banget tuh. Tapi ini retak dikit begini bisa jadi penyakit. Penyakitnya apa? Memang mobil ini saat saya beli test drive nggak ada bunyi-bunyi, senyap, enak. Begitu kita lihat, ya kan? Ini ada retak sedikit di sini, yang ini juga sudah mulai ada getas, yang mana mungkin dalam hitungan 1 tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan, kalau ini arm aluminium ini nggak saya ganti, yang ada nanti smart buyer saya, Mas Eril kok ada bunyi begini, kok ini begini, kok ini begini. Nah, saya nggak mau. Jadi yang menuju rusak aja nih saya ganti, bukan buat gaya-gayaan saya ganti ya, karena ini ya lumayan. Kemarin kan kalian lihat tuh spare part kaki-kaki kan banyak banget tuh. Ada arm aluminium, arm besi, terot, long terot, ball joint. Kenapa kita ganti? Karena saya ingin perfect semuanya. Kita di sini membahas unit perfect condition adalah long term, bukan dalam waktu jangka pendek. Dengan pergantian spare part, replace bukan repair. Oke? Nah, ini untuk beberapa kaki-kakinya sudah kita bongkar ya. Lalu di sini juga ada ini arm besinya. Ini arm besinya udah kita bongkar juga. Tuh, kalian lihat lumayan layak, lumayan ya. Tapi kan apakah cukup dengan kata lumayan? Saya nggak mau. Pokoknya semuanya harus bagus. Itu yang saya bilang perfect area kaki-kakinya. Nah, ini selain itu juga kita lihat di sini. Ini saya kasih contoh ya, salah satu shockbreakernya nih. Ini shockbreaker masih bawaan tahun 2005, bayangin aja. Dan sudah ada mulai, itu tangan saya kotor ya. Sudah mulai ada kebocoran di sini. Apakah dengan shockbreaker yang sudah ada kebocoran ini saya mau diem? Kan enggak. Makanya kenapa kemarin ada spare part 4 pieces shockbreaker original Bilstein. Karena shockbreaker semuanya bakalan kita ganti. Oke? Ini shockbreakernya. Lalu kita lihat lagi di sini. Oh, tadi udah dicopot ya. Seperti disc brake dan lain-lain. Itu pun sama kita bongkar. Nah, ini kita copot ini shockbreakernya juga di sini. Nanti mungkin, nah, nih kalian lihat sini. Ini disc brake-nya nih, ya. Ini disc brake-nya. Sebetulnya, nih kalian lihat deh. Ini disc brake. Sebetulnya nggak terlalu dalam ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, disc brake ini pun bisa saya bubut sebenarnya. Tapi apakah saya melakukan bubut-bubutan disc brake? Nggak mau. Nanti makin tipis. Kasihan nanti smart buyer saya ya, ketika dalam kecepatan tinggi, dia rem, kondisi panas. Apa nggak mungkin besi disc brake ini bisa pecah? Bisa pecah. Makanya kenapa disc brake-nya pun 4 pieces ya, saya ganti semua. Kita replace disc brake, brake pad semuanya baru. Oke, itu untuk disc brake dan brake pad. Nah, ini barang-barangnya di sini. Nah, ini pun sama. Kalian bisa lihat di sini. Ini brake pad nih, ya. Ini brake padnya kalau kalian lihat nih, lumayan tebal. Mungkin kalau orang lain ya, cukup dibersihin aja, bersihin pasang lagi. Kalau saya nggak mau, karena ini kalian lihat tuh, ini ada posisi habisnya nggak rata. Kenapa?
Karena disc brake-nya pun tadi saya lihat ada sedikit gelombang. Makanya wajar brake pad-nya ini ada yang tidak rata. Padahal masih tebal tuh. Ya. Ini pun saya ganti nih. Jadi brake pad, disc brake semuanya kita ganti. Baru dan original Jerman. Nah, ini untuk urusan disc brake dan brake pad-nya. Nah, nanti kita bakalan lihat juga ya kondisi kondisi kolong, dimana posisinya itu si gearbox matic-nya itu sudah kita turunin. Oke, nanti kita bisa lihat lagi di sana. Dan kalian perhatikan di sini. Ini kenapa kok di mesin ada rantai nih? Nih, kamera lebih dekat lagi sini. Di sini ada rantai di mesin. Buat apa maksudnya kita pasang ada rantai di sini nih? Oke. Apakah mesinnya mau diangkat? Apakah ada masalah di area mesin? Nanti kalian bisa perhatiin ya. Karena kemarin saya udah bilang di video, alhamdulillah mobil ini saya sudah cek tidak ada namanya pengentalan oli. Nah, tapi kenapa kok sampai di area mesin sudah kita pasang rantai ini? Yang artinya kalau kita sudah pasang rantai di mesin ya, kita akan angkat mesinnya itu menggunakan alat ini. Nah, nanti kita angkat menggunakan alat ini. Untuk mesinnya yang Mercedes-Benz E260 W211 Elegance yang ini. Nah, kalian pasti penasaran kan, kenapa kok sudah dipersiapkan untuk mesin diangkat menggunakan alat yang tadi? Oke. Alasannya setelah kita angkat mobil ini. Sekarang saya mau angkat mobil ini, kita angkat lift ya. Kita bakalan lihat detail untuk area kolongnya setelah gearbox matic-nya kita turunkan, oke? Dalam overhaul gearbox matic, seperti yang saya bilang ya, bukan cuman bongkar gearbox, turunin, dibelah, dibersihin, bukan. Tapi kita cek detail semua komponen di dalam casing gearbox matic dan komponen yang terkait dengan gearbox matic. Oke? Saya bilang yang terkait dengan gearbox matic. Apa aja itu? Contoh seperti ini. Nah, begitu tadi gearbox matic diturunin, di sini tuh ada rembes oli nih. Nah, di sini ada rembes oli tuh, ada rembesan di sini. Artinya apa? Rumah seal crank asnya pun, rumah seal crank as dan seal crank asnya ini harus kita ganti. Makanya kemarin kan saya kasih tunjuk ya. Sebenarnya gini, ini pengalaman. Saya mau ada rembes atau nggak ada rembes di area seal crank as matic ya, saya pasti persiapkan untuk spare partnya. Kemarin kan ada seal crank as matic, ada rumah seal crank as matic. Itu pun sudah saya persiapkan. Jadi tadi ya, mau dia rembes atau enggak pasti saya ganti. Yang saya bilang, kita banyak melakukan tindakan-tindakan preventif guna tercapainya perfect dalam kondisi jangka lama, long term, oke? Nah, lalu di sini selain ini matic sudah turun ya. Nah, di sini ada masalah lagi nih. Tadi yang saya bilang, kenapa tadi sebelum kita naikin mobil ini ya, kenapa tadi di mesin sudah kita ikat dengan rantai. Dan tadi saya bilang, nanti ini mesin bakalan saya angkat per besok. Kita angkat mesinnya. Kenapa? Apakah mau dibelah ataukah mau diapain? Jawabannya ada di sini. Kalian lihat di sini nih. Nah, itu dia tuh. Kamera bisa lebih dekat lagi di sana. Itu dia. Nah, kalian perhatikan di situ ada apa namanya? Ada kebocoran kan?
Tuh dia tuh. Nah, itu dia basah tuh. Itu ada rembesan oli. Nih, kamera lihat dari sini nih. Nah, itu dia tuh kelihatan tuh, oke? Di situ ada rembesan oli. Itu rembesan oli dari mana? Nah, ini bukan di area karter bawah mesin, tapi itu rembesan di tengah-tengah sebelum karter bawah mesin, oke? Nah, itu dia tuh, kalian sudah lihat ya di sana ya. Nah, artinya karena posisinya dia di atas karter bawah mesin, itu nggak bisa kita cuman turunin karter mesinnya doang, bagian bawah nggak bisa, karena posisinya di tengah. Jadi mau nggak mau, per besok saya sudah instruksikan kepada tim, besok mesinnya diangkat dari tengah ke bawah, kita copotin, kita ganti semua area yang bikin tadi rembes, apakah sealnya, apakah packingnya, apakah dari sealannya. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Jadi gini, jangan sampai lama-lama nih, waduh, kok oli indikator nongol ya, kok oli berkurang ya gitu. Padahal kemarin oli takarannya udah bener nih, oli mesin sekian liter, tapi kok di indikator nongol oli berkurang. Pertama itu. Mungkin juga nih, tiba-tiba lagi mobil lagi dipakai nih, kok kayak bau oli kebakar ya? Dari mana? Masuk ke area kabin. Karena kalau tadi kita lihat dari posisinya apa? Kalau tadi kita lihat dari posisi atas, ya, mobil di bawah, kita buka kap mesin, lalu kita lihat, nggak kelihatan bocor ini nih. Kalian bisa lihat setelah mobilnya diangkat di lift dan kalian perhatikan detail, oke? Nah, inilah yang saya bilang, kalau perfect engine bukan eksekusi hanya sekedar tune up, oke? Tapi kita cek detail semua area engine. Nah, termasuk seperti hal seperti ini. Meskipun eksekusinya per besok mesinnya bakalan kita angkat, dari tengah ke bawah kita bongkar, oke? Nah, itulah demi tercapainya perfect engine, itu nggak main-main. Artinya kita harus cek secara detail di sana, oke? Nah, selain itu juga seperti yang kemarin saya bilang ya, ini untuk area gardan. Nah, ini pun gardan nih ada rembes oli tuh, oli gardan basah ya di sini. Nah, itu dia tuh basah untuk oli gardannya. Tuh, kotor ya. Rembesan oli. Nah, ini pun sama. Ini pun gardannya nanti bakalan kita bongkar. Jangan salah loh, untuk ngebongkar gardan ini ribet. Posisinya susah. Dan ini effort banget nanti. Meskipun hanya kita ganti seal dan lain-lain ya, tapi buat kita copotin gardannya ini tuh nggak gampang. Oke, inilah yang namanya bikin perfect all. Kayak enteng ngomongnya, perfect condition. Mobil lo perfect bro, wih, perfect condition, yakin? Tahu recordnya, tahu prosesnya. Nah, kalau saya buktikan semua bahwa kita bikin benar-benar perfect condition itu mobil istimewa dan kita sempurnakan. Oke. Nah, ini kita sudah beres untuk checking area kolong ya di sini. Nah, ini bersama udah mulai dibongkar-bongkar juga di sini. Mungkin kalian bisa lihat video lanjutannya buat mobil ini ya besok, karena besok video lanjutannya akan kita sambungkan saat mesinnya kita angkat buat memperbaiki tadi kebocoran di area karter bawah di atasnya, mungkin bisa bilang di area tengah ya, di area tengah mesin. Jadi kita harus angkat, lalu kita bongkar bagian tengah dan bawah, kita perbaiki kebocoran di sana. Oke. Selain itu pun nanti cover cap pun pasti kita bongkar, kita cek semua. Itulah yang saya bilang perfect engine. Dan untuk eksekusi gearbox maticnya besok akan mulai kita belah. Oke, nanti ada video lanjutannya. Jadi jangan kalian lewatin juga, karena nanti kalian kalau kelewat video untuk unit ini, misalkan ya ada yang kelewat, bakalan bingung. Kok kenapa nih mesinnya kok diangkat,
kenapa kok harus di overhaul? Nah, ini bersambung. Makanya di Real Auto Benz YouTube channel saya bikin kanal-kanal itu per unit. Jadi kalian bisa paham. Oh, 211 eksekusi seperti ini, 203 seperti ini, 212 seperti ini, 221 semuanya. Nah, oke. Jadi sekian video malam ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment untuk semua video yang ada di Real Auto Benz YouTube channel. With Smart Buyer, mercikanlah mercimu, Real Auto Benz.